Per halaman itu kita cuma keluar 15 perak loh. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indotech YouTube channel sama gue Malvin. Dan di video kali ini guys, kalian bisa lihat kita bakalan ngebahas printer untuk pertama kalinya di channel YouTube Best Indotech. Karena gue sebelumnya bisa dibilang cuma pakai printer yang standar-standar aja ya. Dan sekarang since tim Best Indotech udah semakin gede, kita udah 5 orang sekarang. Dan kebutuhan untuk printing itu udah semakin lumayan, semakin kesini. Jadi akhirnya gua pilih printer terbaru dari Brother dengan kode DCP T820DW. Mungkin gue sebutinnya T820 aja ya, biar lebih gampang ya. Nah, printer ini secara segmen didesain untuk small and medium business bisa dibilang. Dan which ya mungkin bisa masuk ke kategorinya juga kita. Dan ini juga pertama kalinya gue nyobain printer dengan ink tank yang bikin gue excited banget karena gue sekarang udah nggak perlu lagi beli cartridge tinta printer yang mahal harganya. Dan Brother sendiri juga adalah brand dari Jepang yang udah bisa dibilang 100 tahun lebih nih memproduksi alat-alat industri seperti kayak printer, ada printer label juga yang gue pakai di rumah, ada scanner, sampai mesin jahit juga mereka bikin. Jadi kalau kalian yang punya kantor small to medium business mungkin yang kayak kita sekarang dan butuh printer yang cocok, ya nonton aja video ini sampai habis, mana tahu printernya cocok buat kalian. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, first of all kita coba unboxing dulu aja untuk printernya. Dan boxnya kalian bisa lihat lumayan gede dan lumayan berat. Ya standar sih buat printer-printer gitu ya. Di depan tertulis jelas untuk kodenya DCP T820DW dan ada tulisan fitur-fitur juga yang nanti kita akan bahas. Nah, di paling pojok kanan bawah itu kalian bisa lihat tulisan refill tank system. Karena memang printer ini merupakan printer dengan ink tank tadi dan satu full tank untuk tinta hitamnya itu katanya tulisannya bisa ngeprint sampai 7.500 halaman. Banyak banget. Oke, setelah kita unboxing langsung aja kita cek untuk dimensi. Memang kelihatannya cukup gede ya dari luar ya. Tetapi sebenarnya kalau gua sandingkan di tempat gua taruh printer biasa itu sebenarnya lebarnya cukup standar. Jadi nggak gitu gede banget, cuma memang panjang ke belakangnya yang emang lumayan gede nih sekarang. Build quality-nya secara overall terasa kokoh banget dan gua rasa sih ya untuk kita pakai 10 tahun ke depan sih bakalan oke banget juga masih. Oke, sebelum kita pakai printernya kita coba isi dulu tintanya. Dan karena ini adalah printer dengan ink tank tadi guys, isi tintanya ternyata gampang banget. Tinggal dibuka aja botol tintanya, dimasukin aja ke dalam si cartridge ink tanknya tadi dan ya simple banget, selesai, tinggal tutup, nggak pakai ribet, nggak pakai cartridge. Dan biasa cartridge sendiri itu beberapa bagiannya kan sensitif, nggak boleh dipegang tangan. Yang ini tinggal dimasukin aja kayak kalian ya biasa ngisi tinta aja. Oke, setelah isi tinta selesai, sekarang saatnya kita cobain. Nah, step pertama yang gue lakuin adalah kita konekin dulu guys printer ini ke wifi yang ada di kantor. Karena printer ini punya fitur tadi koneksi wireless. Dan kalau kalian mau pakai kabel itu juga bisa. Nah, untuk masukin password gitu-gitu guys, kalian bisa pakai interface-nya ini walaupun kelihatannya banyak tombolnya ya di sini ya. Ternyata penggunaannya itu simple banget loh. Ada sebuah layar LCD yang nunjukin fungsi-fungsi apa aja yang dipakai di sini dan kita bisa atur juga password wifi-nya dari situ. Nah, ngomongin fungsi WiFi sendiri, menurut gua sekarang wajib banget itu printer punya WiFi karena kita biar nggak repot lah nyolok-nyolokin kabel lagi, dan printer ini bisa ditaruh di mana aja selama terkoneksi WiFi. Itu kita bisa ngeprint dari mana aja dan dengan mudah. Yes, bisa dari mana aja, bisa dari laptop, bisa dari HP, tablet, ya bahkan smart TV kali ya kalau kalian perlu ngeprint dari TV. Dan ada juga aplikasi Brother nih guys, yaitu namanya iPrint and Scan yang tersedia di iOS dan juga di Android. Interface-nya juga simple banget dan banyak pilihan untuk ngeprint mulai dari foto, dokumen, hingga email. Kalau kalian just in case perlu ngeprint email, karena kan sekarang komunikasinya semua berjalan dari digital. Oke, sekarang kita ngomongin ke hasil printingnya. Ini beberapa yang gua print guys, beberapa dari foto-foto gua sendiri, foto keluarga, foto buat kayak storyboard gitu-gitu, juga scripting sama anak-anak kantor, semua gua print, gua cobain di sini. Dan yang gua notice pertama adalah kalau foto gitu guys, di print foto gini, bordernya itu nggak kelihatan sama sekali, jadi bener-bener foto full screen. Jadi buat kalian yang pengen cetak foto gitu mungkin di sini bakalan oke, cuma ya buat kalian jangan foto pribadi di print di sini ya. Dan ya karena gue mungkin cuma ngeprintnya di kertas biasa, hasilnya ya warnanya kayak gini. Mungkin kalau kalian foto di kertas yang foto bakalan lebih oke. Kecepatan print juga menurut gue termasuk oke, dan yang gue suka lagi adalah printer ini tuh nggak berisik guys, jadi nggak mengganggu fokus kerja kita dan anak-anak yang ada di kantor. Oke, ngomongin printing sendiri, ada satu fitur menarik dari printer ini yaitu Automatic Duplex Printing. Apa itu? Duplex Printing sendiri itu adalah sebenarnya kayak bahasa keren aja dari printer bolak-balik atau printing 2 sisi.
Kalau kita itu kepake banget buat printing kayak script, storyboard, pokoknya semua hal, semua aspek sekarang menurut gua dalam segi produksi video gini guys masih lebih oke kalau dibuat secara tertulis. Nah, kalau buat kalian mungkin yang pelajar atau mahasiswa atau yang di kantoran mungkin kalau ngeprint surat kontrak, invoice, PO gitu-gitu, mungkin bisa kepake untuk ngeprint bolak-balik ini guys dan ya bikin lebih hemat kertas juga sih pastinya. Caranya juga gampang banget. Ketika kalian masukin printer ini ke komputer kalian, ke misalnya di aplikasi yang kalian pakai misalnya kayak Microsoft Word gitu, dia itu ada fiturnya, ada opsi pas kalian ngeprint tinggal di-tick aja, istilahnya tinggal diaktifin aja fitur print bolak-baliknya, two-sided print. Dan kalau di smartphone itu aplikasinya Brother iPrint and Scan itu ada fiturnya tertulis dengan jelas untuk two-side printing. So, selain bisa ngeprint, printer segede ini bisa apa lagi dong? Banyak guys ya namanya aja printer yang multifunction gitu ya. Bisa buat fotokopi, kalian bisa taruh di sini, bisa buat scan juga di sini, dan kalau kalian untuk fotokopi dan scan itu kalian bisa taruh kertasnya di tempat gua taruh kertas ini sekarang. Ini namanya adalah paper tray, namanya ADF atau singkatan dari Auto Document Feeder. Ini adalah kalau kalian buat pakai ini bisa sampai 20 halaman, dan kita ngomongin paper tray lagi. Satu hal yang bisa dibilang bikin printer ini sangat menarik adalah total paper tray-nya untuk kertas itu ada lumayan banyak, ada total 3. Tadi yang gue sebutin udah pertama yang di atas ini ADF, yang tray utama atau default tray itu tersembunyi di bagian bawah. Jadi kalau mesti gue tarik, ini kalian bisa pakai hingga 150 halaman dengan kertas ukuran maksimal sampai A4. Dan kenapa ini tersembunyi? Karena tadi di bawah itu biar nggak kena debu, jadi ketutup kan lebih aman. Kemudian di bagian atas ada lagi di belakangnya nih guys, itu adalah multi-purpose tray. Jadi multi-purpose tray ini adalah buat kalian kalau kalian pengen taruh kertas dengan ukuran yang berbagai jenis, multi-size gitu guys. Mulai dari ada A5 sampai yang kecil, dari kecil sampai yang legal, ukuran legal itu bisa di sini. Jadi kalau dari gue sendiri, selain ukuran kertas A4 itu kita bisa taruh di multi-purpose tray ini. Jadi biar ketika kita ngeprint, itu kertas ukuran lain akan langsung kedeteksi oleh si printernya. Dan si printer ini bakal langsung pakai kertas dari si multi-purpose tray tadi. Oke, sip. Itu tadi guys, untuk segala fiturnya udah gue highlight. Sekarang kita cek ke bagian harga, tapi kita cek ke harga tinta dulu aja ya. Setelah gue cek di pasaran, harga tintanya ini affordable banget guys. Di bawah 200.000 untuk satu set tadi. Mulai dari warna cyan, magenta tadi, dan juga sampai ke warna black-nya. Satu full tinta blacknya sendiri, satu tube-nya itu guys, dia bisa ngeprint hingga 7.500 halaman. Dan yang untuk yang warna itu bisa ngeprint sampai 5.000 halaman. Jadi kalau dihitung-hitung guys, kasarnya per halaman itu kita cuma keluar 15 perak loh. Jadi untuk jangka panjang menurut gue ini bakalan investasi yang bakalan balik modal banget. Dan sekarang kita cek ke harga printernya. Yes, kalau kita ngomong long term ya harganya mungkin bakalan lumayan ya. Brother T820DW ini dijual dengan harga 4,999 juta rupiah dengan 3 tahun garansi dari Brother Indonesia. Mahal atau enggak sebenarnya balik lagi ke kebutuhan masing-masing aja ya. Buat kalian yang di small office seperti kita di Best-in-Tech ini, gua ngerasa printer ini mumpuni banget, bakalan jadi equipment yang sangat bermanfaat biar segala hal yang kita kerjain itu bisa lancar, nggak makan waktu, nggak ya karena money is time, time is money. Kurang lebih kayak gitu. Brother juga masih banyak pilihan printer yang mungkin cocok dengan kebutuhan dan budget kalian. Serinya banyak banget. Kemarin juga ada David Gadgetin bahas yang lebih affordable, itu kalian juga bisa cek langsung ke sana. Dan jaringan service center mereka juga luas banget hingga total 77 kota. Jadi tenang aja untuk after sales-nya. So that's it, itu tadi untuk video review dari Brother T820DW ini guys. Thank you semua buat yang udah nonton. Dan kalau videonya bermanfaat seperti biasa, bolehlah klik tombol jempol ke atas. Dan jangan lupa subscribe ke Best-in-Tech YouTube channel biar kita nyampe 500.000 subscriber segera. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau gimana pendapat kalian tentang printer ini, tulis aja langsung di kolom komentar yang di bawah. Hidupin lonceng biar gak ketinggalan dengan konten-konten Best-in-Tech berikutnya. Itu aja guys, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Gila, printernya gede banget. Boom.